Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit hari ini? Ada Ustaz. Mari kita sebelumnya berdoa untuk yang sakit, mudah-mudahan yang sakit diberikan oleh Allah kesembuhan. Al-Fatihah. Memasuki pembelajaran kita, bagaimana kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi bikulil kafi. Absen Adila Abizal, Alif Ismara, Esmarada, Alisa Fatma, Angga Putri, Anissa Mardatila, Anissa Putri Afsari, Atika Najma, Cantika Syahra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Maka tugas kalian adalah pertama, kalian harus bisa menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah sebagai inspirasi berbuat positif seperti menghormati tamu, menepati janji, dan teguh pendirian dan amanah. Itu sifat dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian CP-nya atau tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu mengetahui dakwah Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Kedua, kamu juga bisa menyimpulkan dengan baik materi dakwah Nabi Muhammad SAW dari Mekah yang akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Ketiga, tugas kamu adalah siswa mampu mengkomunikasikan dakwah Nabi Muhammad SAW ke Nah, pada kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bahwa kita ketahui bahwa Mekah salah satu peradaban. Pertama kali Nabi berdakwah di kota Mekah. Nah, pertama kali dakwah Nabi di kota Mekah dengan penuh tantangan yang luar biasa. Maka di kota Mekah ini Nabi berdakwah ada dua cara. Yang pertama dinamakan adalah dengan cara sirri atau sembunyi. Yang kedua dengan cara Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi? Pertama, karena Nabi Muhammad SAW itu menghindari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu sangat menjibaku bahwa bagaimana caranya bisa membunuh Nabi, agar Nabi tidak lagi berdakwah dengan caranya. Yang pertama. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah begitu luar biasa pada saat itu dengan sembunyi, maka setelah ada yang masuknya Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang akan nanti mengestafetkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan cara terang-terangan adalah namanya Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka di saat itulah Rasulullah SAW berdakwah dengan cara terang-terangan sampailah hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi di kota Mekah. Berbeda nanti ketika Nabi berdakwah di kota Madinah. Oke, anak-anak, dengan materi yang tadi saya sampaikan pada kesempatan ini, kalian akan saya beri tugas, yaitu tugas kelompok. Oke? Nanti setelah selesai tugas kelompoknya, kemudian kalian memberikan satu pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan, kemudian dijawab dengan kelompok yang lain. Bisa? Bisa. Kita mulai, oke? Ayo kita membuat per kelompok. Oke, kalian
Oke, anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Tugas kita pada kali ini yaitu kamu akan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok yang lain dan kelompok yang lain akan menjawab pertanyaan itu. Kita mulai dengan kelompok mana yang pertama yang ingin? Pertanyaan pertama kali? Oke. Terus yuk berdiri. Saya Alvestina Rizky dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah? Baik. Oke. Pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 bertanya bahwa bagaimana dakwah Nabi pada periode Mekah. Siapa yang menanggapi pertanyaannya? Saya Ustaz. Kelompok mana? Dari kelompok 2 Ustaz. Kelompok 2. Ayo bertanya, ayo berdiri jawab. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, secara umum dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah meliputi dalam bidang ketuhanan, pendidikan dan pembinaan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Oke. Pertanyaan yang kedua dari kelompok mana? Udah. Ya. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani dari kelompok 2. Saya mau memberi pertanyaan. Pada periode Mekah, Rasulullah SAW dakwah itu di daerah mana atau di Bukit Masa? Oke, pertanyaan luar biasa dari kelompok 2 bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah itu pertama kali di daerah atau di bukit mana? Rasulullah SAW itu berdakwah kepada penduduk Mekah. Siapa yang menanggapi? Oke, silakan diri dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Bella Pujara dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada periode Mekah, Rasulullah mengajak penduduk Mekah itu ke Bukit Safa, dan di sanalah beliau menyampaikan dakwah-dakwahnya untuk para penduduk Mekah tersebut. Oke, jawabannya luar biasa. Hapus. Pertama kali Rasulullah SAW berdakwah yaitu di Bukit Safa, mengajak kepada seluruh umat yang berada di Mekah untuk memeluk agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kelompok mana? Yang bertanya, siapa namanya? Berdiri dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurulina dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Kenapa dakwah Rasulullah saat pertama kali dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi? Oke, ada pertanyaan dari kelompok? Ya. Kelompok 3. Kenapa dakwah Rasulullah SAW pertama kali dengan sembunyi-sembunyi? Nah, siapa yang menanggapi pertanyaan ini? Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Aksani. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada masa awal perintah berdakwah untuk menghindari kekejaman dari kafir Quraisy. Oke. Pertanyaannya dan jawaban yang luar biasa singkatnya yaitu kenapa Rasulullah SAW harus berdakwah sembunyi? Karena Rasulullah SAW menghindari kekejaman kafir. Oke, apa kita? Untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari kelompok mana? Yang bertanya, ayo. Satu berdiri. Perkenalkan, nama saya Daisha Zaira Sofa. Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan. Sebutkan 2 tahapan pada masa dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Oke. Pertanyaannya saya ulangi lagi ya, biar jelas. Sebutkan 2 tahapan dakwah Nabi dalam periode Mekah. Ada 2 tahapan. Nah, siapa yang menanggapi pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ayo, ayo berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Najwa Indra Putri dari kelompok 1. Saya di sini akan memberikan tanggapan dari pertanyaan kelompok 4. Jadi tahapan dakwah Rasulullah SAW selama periode Mekah terbagi menjadi 2, yaitu tahapan pertama adalah tahapan dakwah secara seria atau secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun.
Tahapan kedua adalah tahapan dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah dari permulaan tahun keempat kenabian hingga hijrahnya Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Oke, pertanyaan jawabannya luar biasa. Terus. Baik, alhamdulillah dari materi yang ada dengan kemudian kita kerja kelompok yang luar biasa, pertanyaan dan jawaban sudah dijawab oleh teman-teman semuanya. Karena itu pertama yang perlu kita sebutkan adalah tentang dakwah Nabi. Nah, jadi Nabi itu diutus oleh Allah SWT itu rahmatan lil alamin, rahmat segala alam. Maka Nabi adalah seorang yang wajib kita contoh, namanya uswatun hasanah. Maka dalam pelajaran kali ini yang kita ambil dari hikmah adalah pertama, bagaimana cara dakwah Nabi. Pertama, dakwah Nabi dengan lemah lembut. Kedua, dengan sopan santun. Kemudian Nabi pemaaf kepada umatnya. Kemudian Nabi adalah orang yang paling amanah. Nah, ketiga empat ciri ini apabila kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi umat yang terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti Ustaz akan memberikan tugas kalian di rumah masing-masing, yaitu dengan tugas bagaimana caranya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam periode Madinah yang kita akan ajarkan dalam pertemuan yang akan datang. Oke, seperti itu mari kita semuanya tutup dengan bacaan Alhamdulillah.